Assalamualaikum Bang Andi. Gini Bang, saya habis dengerin video Bang Andi yang level 4 itu, kok tiba-tiba nangis toh Bang. Nangis saya gini Bang, yang dibilangin Bang Andi di level 4 itu sama persis di kehidupan saya sehari-hari Bang. Persis apa yang saya alami di kehidupan sehari-hari Bang. Terkadang dorongan memberi itu sangat kuat Bang. Bahkan saya sendiri jarang megang uang, tapi dorongan mengasih orang itu kok sangat kuat Bang. Dan tanpa beban Bang kalau ngasih orang. Oh iya gini Bang, pas DN gini loh Bang, belum pernah saya lihat apa-apa kayak teman-teman itu, belum pernah Bang. Yang sering saya alami di DN itu sampai di suatu tempat, nggak tahu tempat itu tempat apa, tapi yang jelas dibilang terang nggak terang, gelap nggak gelap, tapi di situ saya udah nggak melihat diriku sendiri Bang. Nafas juga nggak lihat, tapi ya pokoknya udah nggak ada lah Bang aku Bang. Yang jelas sama persis apa yang dibilang Bang Andi di level 4 tadi Bang. Gitu aja Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau sudah paham, sudah melihat kesamaan seperti apa yang saya ceritakan di YouTube, ya mudah-mudahan kita menjadi paham bahwa kita ini sudah sampai mana. Ya, tapi jangan dianggap itu suatu terminal ya. Ibarat kata terminal tuh begini. Jangan dianggap itu suatu akhir perjalanan sehingga kita merasa diri ini sudah sampai, nggak boleh. Jadi yang namanya level fana itu bukan berarti segalanya. Jangan sampai di situ jadi ada keakuan. Jangan sampai di situ nanti jadi ada merasa diri ini sudah hebat, ya jangan. Karena setiap hari iman kita itu akan selalu diuji Allah. Yang namanya orang hidup, selagi masih hidup, ujian itu akan selalu ada. Dan tingkat keimanan juga naik turun. Ya, sehebat apapun manusianya, sedekat apapun dia dengan Allah, yang namanya manusia, pasti imannya naik turun. Jadi jangan sampai kita merasa aku sudah sampai, aku sudah wusul, aku sudah makrifat. Nah itu namanya pengakuan. Nggak boleh. Jadi mungkin ketika DN kita lagi kencang-kencangnya, kita lagi ibaratnya ya wilayah spiritual kita lagi kita kuat-kuatnya, bisa kita fana dalam kehidupan. Saya ngelihat orang susah Bang, terdorong Bang untuk membantu Bang. Kayak ada perintah, bantu si fulan, bantu si fulan. Padahal saya juga susah Bang, tapi kok rasanya disuruh bantu Bang. Ya saat ini bisa kita seperti itu, besok-besok belum tentu. Jadi jangan dianggap itu kekal abadi, enggak. Yang namanya iman naik turun. Nah, makanya saya tidak ada terlalu banyak ngomong tentang level 4. Itu pun yang saya kasih level 4 itu juga kiasan, bukan yang sebenarnya. Karena itu wilayah rasa, nggak bisa kita ceritakan, nggak bisa kita analogikan. Ya, intinya adalah di kehidupan. Benarkah diri kita ini sudah fana? Nah, tercerminkanlah pada kehidupan. Ya contoh,
Bang, ngelihat orang susah, terdorong bang, membantu bang. Itu kan karena nggak diminta biasanya. Bagaimana kalau ada yang datang minta tolong? Nah, di sini kadang ego kita berantem juga. Memberi ketika tidak diminta itu enak, ya. Tidak ada tuh ego kita terpancing. Tapi ketika diminta, terkadang berantem. Kasih nggak ya, kasih nggak ya. Ini orang kok enak kali main minta-minta ini, ya kan? Ego kita di situ muncul. Jadi tingkatan fana ini juga bertingkat-tingkat. Yang kita bilang aku sudah fana, aku sudah paham bang. Apa yang Bang Adi jelaskan tentang fana, aku udah paham. Bertingkat-tingkat, ya. Ini kenapa saya ngomong tegas, keras, agar teman-teman tidak berhenti belajar, agar teman-teman tidak merasa ya, merasa fana, merasa wusul, merasa sampai, ya. Jangan sampai ada pengakuan. Lebih enak kita nggak tahu aku udah di mana makomku. Lebih enak nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita akan terus belajar. Kalau kita nggak tahu kita sudah sampai mana di hadapan Allah, di sisi Allah, kita akan terus mendekat, ya. Jadi jangan sampai menjadi pengkultusan diri, pengakuan diri. Aku sudah fana, aku sudah makrifat, aku sudah wusul, aku sudah kenal Allah. Kenal Allah pun bertingkat-tingkat. Jangan kita mengaku kenal, ya. Mengapa Allah memperumpamakan langit itu berlapis-lapis? Agar kita jangan sampai sombong, jangan sampai merasa sudah sampai, jangan sampai merasa aku sudah paling dekat dengan Allah. Jangan. Kedekatan itu juga bertingkat-tingkat, ya. Jadi kita belajar terus, latih terus, baca terus. Nanti akan ada itu pemahaman dalam kehidupan. Mungkin kita banyak teman-teman berkata, aku bang sejak mengamalkan zikir nafas, alhamdulillah bang, hidupku banyak berubah. Apa yang berubah? Aku jadi sabar bang. Sabar pun bertingkat-tingkat. Jangan merasa sudah hebat, ya. Sabar pun bertingkat-tingkat. Aku istriku ngomel, aku bisa sabar bang. Istriku bagaimana dulu aku marah, kalau sekarang aku sabar bang. Dengan istri bisa sabar, di luar bisa nggak sabar, ya. Jangan pula kita jalan kesenggol kita sama orang di luar, ngamuk kita, ya. Jadi juga bertingkat-tingkat semuanya. Yang penting kita belajar terus. Yang namanya keilmuan, apa segala macam istilah itu bertingkat semuanya, ya. Sabar kemarin dengan sabar hari ini belum tentu sama, beda. Kemarin aku bisa sabar, sekarang kok nggak bisa sabar ya? Ya karena ujiannya juga beda, ya. Jadi kita akan terus tuh diuji oleh Allah. Jadi lebih enak belajar terus, baca terus, latih terus, ya. Jangan kita bilang, paling banyak tuh orang kalau kita punya masalah, kita diuji, kita begini, kita begitu, paling enak kita bilang sabar, sabar aja, ngomongnya enak. Giliran mengalami goyang juga, karena tingkat kesabaran itu berbeda, ya. Mungkin kita bilang kamu yang sabar aja, kita bisa bilang sabar, ya. Sedang kenapa kita bisa bilang kamu kenapa sih nggak sabar, seharusnya kamu sabar aja. Kenapa orang yang kita katakan seperti itu nggak bisa sabar? Karena tingkatan dia dengan kita juga beda, ya. Berbeda-beda. Enaknya belajar terus, berlatih terus. Kalau kita udah paham poin-poinnya, istilah zero, nol ego, fana, lebur, apa lagi?
ya nol tiada pengakuan diri, istilah-istilah itu kalau kita udah paham itu tingkatkan terus. Jangan merasa udah paling paham ya. Dia bilang aku udah hafal itu. Apa yang Bang Andi ngomong itu di YouTube udah tahu semua aku. Aku udah mengalami semua. Betul. Tapi tingkatannya pasti beda. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa puas, merasa sudah cukup, merasa sudah hafal, merasa sudah khatam. Jangan. Yang namanya hidup selagi masih ada nafas, masih akan diuji oleh Allah, baik dengan kesenangan maupun dengan keburukan. Biasanya ketika kita diuji yang gak enak, kita bilang aku bisa sabar Bang. Kenapa bisa sabar? Karena engkau sadar engkau sedang diuji Allah. Nah, coba besok Allah kasih kesenangan, bisa gak kita sadar bahwa kita sedang diuji Allah? Belum tentu. Halus itu. Dikasih keburukan kita langsung sadar, aku diuji Allah. Oleh karena itu sekarang aku harus sabar. Ini semua ujian Allah. Betul. Sadar kita diuji. Tapi ketika besok Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, gak ada masalah di hidup kita, pokoknya semuanya mudah Allah buat. Apa yang diinginkan tercapai, apa yang diinginkan terwujud. Gak ada masalah, mulus semuanya. Pernah gak kita ingat bahwa itu aku juga sedang diuji Allah? Banyak orang gak sadar. Ya kita belajar semualah. Mau dikasih yang buruk, kita bisa sadar, kita bisa paham bahwa sedang diuji. Dikasih yang baik, dikasih yang enak, dikasih yang menyenangkan, kita juga harus bisa sadar. Seharusnya kita takut. Ya Allah kok terlalu mudah, ya Allah kok terlalu banyak. Aku mintanya sekian tapi engkau kasih kok banyak kali nih ya Allah. Ada gak kita kayak gitu? Mana ada. Kebanyakan kita ketika dikasih yang buruk, dikasih yang gak enak, kita bilang aku diuji Allah. Ini semua ujian Allah. Giliran besok dikasih yang enak-enak, lupa semua itu. Gak ada lagi kita bilang ujian itu. Ya. Ada ujian sebenarnya. Nah, jadi boleh kita rasa senang, kita rasa bersyukur. Aku Bang bersyukur Bang, apa yang Bang Andi jelaskan tentang fana aku jadi paham dan aku sudah mengalami dalam kehidupan. Boleh kita bersyukur, tapi jangan berhenti di situ. Ya, kita harus jadi hamba yang haus akan ilmu. Karena kalau sudah nggak haus lagi, berhentilah belajar itu. Tapi kalau kita haus, ilmu ketuhanan ini ibarat meminum air asin. Makin diminum makin haus, itu yang betul. Makin banyak ilmu makin haus. Makin gak ada cukupnya. Akhirnya apa? Kita belajar terus. Belajar. Ya. Nanti diingat-ingat nih kata-kata saya, diingat-ingat. Sabar kemarin belum tentu sama dengan sabar hari ini. Berserah kemarin belum tentu sama dengan berserah hari ini. Pasti ada tingkatan. Ya. Jadi kita berlatih terus, belajar terus. Jangan pernah merasa sampai. Jangan pernah merasa cukup. Ya. Ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu banyak, nggak ada habis-habisnya. Ya. Mudah-mudahan Kopi Pahit ini menjadi motivasi, menjadi cambukan agar kita tetap rendah diri. Jangan sampai merasa cukup. Jangan sampai kita merasa sudah paham. Ya, paham juga bertingkat-tingkat. Bang Andi ngomong fana, aku paham Bang. Ya, bertingkat-tingkat. Ya. Jadi gali terus. Karena saya sayang sama sahabatku semua, saudaraku semua. Sama-sama belajar. Saya pun masih belajar ini. Ya. Jadi kita saling mengingatkan, sama-sama belajar. Kita jalan terus ya. Mudah-mudahan nanti semakin paham.
Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.